Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatin qabli du'aina wa du'aikum wa hajatina wa hajatikum wa hajati ahlina wa ahlikum wa hajati walidina wa masyayihina wa talamidina wa jam'iyatina wa khususan ala mabna ibnu sina wa usulihim wa fura'ihim annam wa hayu'ni darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ala ni'amillah. Salatan wa salaman daimaini ala mutalazimaini ya habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita diberikan waktu sama Allah Subhanahu wa taala untuk berdiskusi bersama, gitu ya. Kalau hari Rabu kita diminta untuk melakukan kegiatan diskusi, gitu ya. Kalau untuk hari Senin, gitu ya, kita belajar bersama. Saya belajar, antum semuanya juga belajar. Nah, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan terkait dengan Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-9. Oke, saya share screen dulu. Dulu. Kok malah buka WhatsApp. Oke, sudah kelihatan belum slide-nya saya? Sudah, Ustaz. Sampun. Oke. Karena sudah, saya mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Tsasi. Kita membahas tentang hadis yang ke-9, gitu ya. Di mana ketika kita berbicara pada hadis ke-9 ini ya, an-nahyu an kathratis su'al wa tantiq, ya. Di mana kita ada larangan, gitu ya. Ya, ini larangan banyaknya pertanyaan. Padahal sebenarnya kalau kita banyak bertanya bagus, gitu ya. Tapi kalau over malah menjadi sesuatu hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya apa, gitu ya? Nah, ini dari An Abi Hurairah an Abdurrahman bin Safrin radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Hurairah, dari Abdurrahman anaknya Safrin, ya, radhiyallahu anhu qala. Nah, Abi Hurairah ini meriwayatkan apa yang didengarkan dari Rasulullah, ya. Sami'tu, ya, saya mendengar, gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, gitu ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, ya. Ma suatu perkara nahaitukum, ya, yang aku perintahkan untuk tidak melakukan kepada kalian semua. Artinya apa? Yang saya larang kepada kalian semua, anhu dari ma perkara tadi, wajtanibu, maka tinggalkan dari perkara yang saya larang tadi. Nah, Rasulullah sabdanya apa? Ma nahaitukum anhu wajtanibu.
Tapi diikuti wama amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian semua, bihi, dengan perkara tadi, ya, faf'alu, maka lakukanlah kalian semua, minhu, dari perkara tadi, mastatoktum, dengan segala kemampuan yang ada pada diri antum semua. Nah, jadi kalau kita diperintahkan untuk meninggalkan, gitu ya, itu tidak ada lanjutannya mastatoktum, ya. Tapi kalau diperintahkan ada lanjutannya mastatoktum. Kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu hal, ya, ternyata kok berat bagi kita, gitu ya, dan kita tidak mampu, ya mastatoktum. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kenapa Kak kalau untuk yang dilarang tidak ada mastatoktum? Ya kan hanya perintah untuk tidak melakukan, gitu ya. Jadi tinggalkan aja. Nah, ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lanjutnya, fa'innama, maka sesungguhnya, gitu ya, suatu perkara tadi, ya, ahlakal ladzina min qablikum, ya, merusak, ya, atau telah menghancurkan orang-orang min qablikum, dari sebelumnya kalian, karena apa? Ini kasratu masa ilihim, kasratu, terlalu banyaknya masa ilihim, pertanyaan, ya, ketika diperintahkan A, ya, tanya, gitu ya, diperintahkan B, tanya lagi, diperintahkan C, tanya lagi. Kadang ada yang diperintahkan A, pertanyaannya A, B, C, D, F, G, banyak sekali. Selain itu yang menyebabkan hancurnya umat sebelum Rasulullah SAW itu apa? Wahtilafuhum ala anbiya'ihim, ya, seringnya berselisih mereka, ya, ala anbiya'ihim, atas nabi-nabinya mereka, atau utusan dari Allah yang selalu diselisihi oleh umat-umat terdahulu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ternyata ada beberapa makna yang bisa kita ambil, gitu ya. Yang pertama, gitu ya, wajibnya kita menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bilang sabdanya tinggalkan, ya berarti kita meninggalkan. Ya, itu secara letterlocknya begitu. Di lain sisi, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, dan dia hanya mampu sebagian saja, maka hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu untuk melaksanakan. Karena ketika ada ma'amartukum, gitu ya, lanjutannya ada mastatoktumnya. Dan kita tahu Allah tidak akan membebankan kepada seseorang hamba kecuali dengan kadar kemampuannya, gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di sini ada menolak keburukan, gitu ya. Itu lebih diutamakan daripada kita mendatangkan suatu kemaslahatan. Artinya kemaslahatan di sini kita belum tentu, ya, adanya suatu maslahat. Artinya lebih baik kita meninggalkan keburukan itu, ya, daripada kita tidak ada jaminan untuk mendatangkan suatu maslahat. Tapi kalau ada, ya kita harus melakukan yang maslahah tersebut. Larangan untuk saling bertikai, gitu ya. Tadi ya, wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat, ya. Wajib mengikuti Rasulullah, taat dan menempuh jalan keselamatan sampai mendapatkan suatu kesuksesan. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, gitu ya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini, ya, kayaknya sesuatu yang sangat simpel, ya. Layaknya ketika kita diperintahkan untuk melakukan, dan kalau dilarang, maka kita tinggalkan. Kan gitu ya? Seperti apa yang menjadi definisi takwa, gitu ya. Takwa itu
Definisinya adalah imtitsalul awamirihi, ya, wajtinabun nawahi. Ulama sepakat definisi takwa itu itu. Artinya apa? Kita akan mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini gitu ya, sebenarnya banyak sekali macam-macam kisah ya yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat kisah yang sering banyak pertanyaan itu, mungkin teman-teman tahu ya, kisahnya Bani Israel ya. Bani Israel itu adalah salah satu bani yang diakui memang cerdas luar biasa. Cerdas sekali Bani Israel itu. Tapi saking cerdasnya ya, para utusan Allah gitu ya, para nabinya Allah itu ditanya dihabisin, didedes semuanya. Ya. Artinya apa? Selalu ditanyai semuanya. Karena terlalu banyak tanya, akhirnya malah buat ruwet sendiri ya. Buat pusing sendiri gitu ya. Kayak paling mudah gitu ya. Ketika Bani Israel diperintahkan gitu ya untuk menyembelih sapi. Tapi Bani Israel kan tanya gitu ya. Sapinya harus seperti apa gitu ya. Sapinya harus dicari yang warnanya kuning. Nah, tanya lagi. Bani Israel itu masih tanya, kuningnya harus seperti apa gitu ya. Apakah kuning emas gitu ya. Apakah kuning apa gitu ya. Nah, tanya lagi. Dijawab sama Rasulnya. Carilah kuning yang ketika dilihat itu menyenangkan semua orang. Ditanya lagi. Kalau udah menemukan yang seperti itu, terus kondisinya harus bagaimana? Apakah yang sudah dipekerjakan untuk membajak sawah atau tidak? Banyak pertanyaannya dijawab. Yang tidak atau yang belum pernah digunakan untuk membajak sawah. Artinya apa? Tidak dipekerjakan. Masih bertanya lagi ya. Kemudian Nabi menjawab, wes cariin dulu, ya. Carilah dulu. Akhirnya apa? Bani Israel nyari, nggak nemu akhirnya. Dan akhirnya tidak menyembelih sapi tersebut. Nah ini loh ya. Sebenarnya yang membuat ruwet, yang membuat susah, itu sebenarnya ya kita sendiri. Karena apa? Terlalu banyaknya pertanyaan. Sangkingnya banyaknya pertanyaan ini tujuannya apa? Gitu ya. Harapannya ternyata Bani Israel itu tidak mau melakukan gitu ya. Kenapa? Dengan banyak pertanyaan, maka akan banyak sesuatu yang diperinci, yang didetailkan, sehingga harapannya kalau sampai detail, maka Bani Israel tidak akan menemukan. Loh, ini loh sebenarnya siasatnya yang dilakukan oleh Bani Israel. Rusak akhirnya ya Bani Israel. Itu yang pertama. Ya. Belum kalau kita melihat kisahnya dari Nabi Musa alaihis salam. Ya. Ini kan salah satu umat yang banyak tanya lagi itu kan ya umatnya Nabi Musa kan ya. Nah, kita tahu ya, Nabi Musa ini adalah kalimullah. Makhluk Allah yang mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umatnya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Umatnya bertanya, buktinya mana kalau Allah itu ada gitu ya. Nah, karena ngeyel gitu ya. Tapi satu sisi Nabi Musa ini terkenal juga nabi yang agak ngeyel juga. Maka Nabi Musa ini pengen pembuktian gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian bertanya gitu ya. Ya Allah, ini umat saya ini ingin menyaksikan engkau sesungguhnya agar segera beriman. Mengakui bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab Allah Subhanahu wa taala, nggak akan mampu kamu melihat saya. Saya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan pernah mampu engkau menyaksikanku. Ketika seperti itu, gitu ya,
Ada jawaban lagi. Loh, ada jawaban bahwa tidak mampu disampaikan ke umatnya. Gitu. Dan umatnya nggak mau terima. Gitu ya. Gimana saya mau percaya sesuatu yang tidak bisa dilihat? Gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya gitu ya, kita menyembah Tuhan kita jelas gitu ya. Bentuknya berhala, kemudian patung, dan yang lainnya gitu ya. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa Tuhanmu yang katanya berkuasa, maha kuasa, ini tidak bisa dilihat? Nah, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diperintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk naik ke gunung, gitu ya, dan menunjukkan di sana ada suatu pohon, tapi daunnya terbuat dari api. Karena nggak mungkin ya kalau daun terbuat dari api. Kemudian Musa diperintahkan, tunjukkan kepada umatmu gitu ya, bahwa namanya pohon, daunnya ya seperti layaknya pohon gitu ya. Tidak ada daunnya api. Tunjukkan itu sebagai bukti kekuasaanku. Sampai ya, kemudian ditunjukkan pohon yang berapi tadi, tetap ya masih pertanyaan, apa ini ya? Apa yang saya saksikan? Jangan-jangan kamu ini melakukan sihir, wahai Musa. Nabi Musa dikatakan katanya seorang ahli sihir yang mampu membuat daun itu berubah jadi api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, umatku tidak percaya kalau ada seperti ini. Kemudian sekali lagi akan saya tunjukkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kepada umat Musa alaihissalam hanya dengan secercah cahaya saja. Sekali lewat. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam dan umatnya itu semuanya pingsan. Nah, dari sini gitu ya, terlihat gitu ya, bahwa kalau orang yang terlalu banyak bertanya terkait dengan apa yang sudah menjadi syariat gitu ya, atau tuntunan yang sudah diajarkan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya akan sengsara sendiri gitu ya. Karena sejatinya orang yang terlalu banyak bertanya itu memang pinginnya membuktikan, ya, tapi di dalam dirinya, kalau tujuannya ingin membuktikan untuk meningkatkan rasa iman dan takwa, gitu ya, maka tidak ada istilahnya sifatnya adalah imtihanat, menguji. Gitu ya. Tapi apa adanya? Untuk semakin memperkuat keimanan. Tapi para pendahulu, gitu ya, umat-umat dahulu itu sering tujuannya ingin menguji, gitu ya, para putusan Allah agar apa? Apa yang dibawa, risalah apa yang dibawa oleh para nabi itu dinyatakan tidak benar. Nah, itulah terkait makna kandungannya di dalam hadis 9 ini, gitu ya, bahwa kita diperintahkan. Kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjakan. Kalau kita dilarang, ya maka ditinggalkan. Gitu ya. Nggak usah banyak terlalu pertanyaan. Tapi boleh sekali-kali bertanya, gitu ya. Tapi pertanyaannya ini apa? Untuk lebih menjelaskan lagi, mendetailkan sekiranya ada sesuatu yang tidak paham. Bukan untuk mencari celah agar kita tidak melakukan atau tidak menaati apa yang sudah dipetuahkan oleh Nabi atau utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akhirnya kalau kita terlalu banyak perbedaan, ya ini wahtilafuhum ala anbiyaihim. Terlalu berselisih kepada para nabi. Nah, ini mungkin saya stop screen dulu ya terkait dari hadis 9 ini. Nah, kalau kita melihat lagi gitu ya,
salah satu umat itu yang sering membunuh Nabi itu adalah umat Bani Israel ya. Itu nggak seneng ya. Kalau ada utusan dari Allah itu nggak seneng. Nah, Bani Israel itu salah satu keistimewaannya, wah istimewa ya. Itu kesukaannya itu adalah membunuh para nabi. Karena apa? Ya tadi itu tidak menginginkan adanya utusan dan tidak menginginkan adanya suatu risalah. Karena kalau kita rundut ya, Bani Israel itu kalau ke atas terus gitu ya, itu lanjutnya nanti memang kepada Nabi Yuna Ibrahim alaihis salam. Tapi lewatnya itu adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Ya. Tapi kalau Bani Quraisy gitu ya, Muhammad SAW itu memang nyambung kepada Nabi Ibrahim. Tapi via-nya atau lewatnya adalah melalui Nabi Ismail. Ya. Kalau kita lihat gitu ya, Nabi Yusuf kemudian turun lagi gitu ya, Nabi Musa dan yang lainnya. Itu memang kaumnya itu Masya Allah ya, diberikan Allah SWT kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Belum kalau kita berbicara orang-orang Yahudi ya. Itu luar biasa. Saking luar biasanya itu ya, diminta untuk mengimani gitu ya, itu masih banyak perkara. Perkaranya apa? Ya banyak pertanyaan tadi itu. Tapi karena banyak pertanyaan itu menjadikan umat-umat terdahulu itu hancur. Kalau kita lihat ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, umatnya pun juga banyak hancur. Bedanya umat-umat terdahulu dengan Nabi Muhammad, kalau umat terdahulu kalau salah segera ya langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok umat Muhammad itu tidak langsung? Ternyata Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, ketika umatku itu nantinya memang melakukan sesuatu yang maksiat, tolong jangan langsung dihukum layaknya umat-umat terdahulu. Karena apa? Rasulullah berdoa, harapannya umat-umatku itu akan melakukan taubat. Nah, ini bukan serta-merta karena kita umat Muhammad gitu terus tidak langsung dihukum ya, tapi di situ ada peran doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan dari hadis ke-9. Jadi bukannya kita tidak boleh bertanya, boleh kita bertanya, gitu ya. Tapi pastikan pertanyaannya itu adalah apa? Satu, tujuannya. Apakah ingin menguji dan akhir-akhirnya malah tidak mau menjalankan. Nah, itu yang ditakutkan. Gitu. Tapi kalau tujuannya untuk lebih memperjelas terhadap sesuatu yang belum paham atau ingin mendapatkan suatu pemahaman, gitu ya, maka itu juga tidak masalah. Karena para sahabat sendiri pun juga sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, kayak ada kisah ya. Waktu itu Rasulullah SAW itu lagi memberikan dakwah, gitu ya. Ya, bukan dakwah ya, ceramah, gitu ya. Atau memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat gitu. Kemudian tiba-tiba ada jenazah yang lewat ya. Ada jenazah yang lewat dan keluarganya gitu ya. Kemudian Rasulullah berdiri bersama sahabat bertanya, loh ini siapa yang meninggal gitu ya? Dijawab, oh ini dari fulan gitu ya. Terus ditanya, gimana fulan ini gitu ya? Apakah fulan ini bagus, akhlaknya baik, berbuat kebaikan setiap harinya seperti apa? Gitu. Dijawab fulan satu, iya selalu baik, iya selalu baik, iya selalu baik. Gitu. Rasulullah menjawab, wajabat. Gitu. Langsung diberangkatkan. Selang beberapa waktu lagi, 2 hari lagi, apa kok 2 hari lagi? Beberapa menit lagi, gitu ya. Ada yang lewat lagi jenazah itu, gitu ya. Kemudian disampaikan, gitu ya. Siapa ini yang meninggal? Gitu ya.
fulan, 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 fulan. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana budi pekertinya? Dijawab, wah fulan ini perahli maksiat. Fulan ini nggak suka sholat. Oh fulan ini terlalu berbuat kasar dan yang lain. Rasulullah menjawab, wajabat. Sahabat bingung. Yang pertama tadi, ketika baik, disebut dengan wajabat. Tapi ketika yang kedua ini jelek, juga disebut wajabat. Sahabat bertanya, gitu ya, apa yang maksud dengan wajabat ini ya Rasulullah? Gitu ya. Nah, ini sahabat bertanya untuk mendetailkan makna dari wajabat tersebut. Ya. Kemudian, yang pertama, wajabat yang pertama, wajabat lahul jannah. Artinya apa? Segerakan dan baginya itu kewajiban untuk surga. Kenapa? Semua yang ada sikapnya bilang adalah baik. Sedangkan yang sampingnya, yang kedua, sama-sama wajabat. Tapi wajabat lahun nar. Dan baginya itu adalah neraka. Kenapa kok bisa neraka? Dikarenakan orang yang mengantarkan semuanya pada sepakat, jenazah yang diantarkan yang kedua ini adalah kondisinya tidak bagus. Nah, boleh kalau misalkan kita ingin bertanya, gitu ya, apa yang di sana kita tidak paham, boleh kita untuk bertanya. Untuk apa? Lebih mendetailkan, lebih menggamblangkan lagi maksudnya apa. Tapi kalau tujuannya untuk menguji, ya, dan akhir-akhirnya tidak menjalankan, ya tinggal saja. Artinya apa? Tunggu. Wa ahlaka. Ya. Bakal rusak sendiri. Tunggu saja. Gitu ya. Dan itu sudah pasti. Karena apa? Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus yakin, gitu ya, apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, gitu ya. In huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu. Kalau wahyu berarti pasti kebenarannya. Nah, itu terkait dengan hadis yang ke-9. Mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya, Mas Santri, silahkan. Itu Ustadz, permisi Ustadz. Oke, monggo. Apa saya boleh lihat yang slide makna tadi Ustadz buat dicatat? Oh, makna yang tadi boleh. Oke. Boleh sekali. 10 menit lagi Zoom-nya habis. Oke. Tapi santai aja, nanti ini tetap akan saya upload di YouTube, buat. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Sudah kelihatan? Oke, mungkin sambil ada teman-teman yang mau nyatat, silahkan. Atau mau di-capture, boleh. Mau di-foto juga, bukan apa-apa. Ya. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Permisi Ustadz, Oke, monggo. mau tanya Boleh. tentang kalau kita kan misalnya sekarang tuh banyak yang menanyakan tentang agama tapi nyari mudahnya gitu Ustadz. Tanya agama, nyari mudahnya. Ya, misalnya tanya ke Ustadz yang ini dilarang, tanya ke Ustadz yang ini dibolehkan, jadi ikut yang dibolehkan gitu. Itu nggak apa-apa Ustadz. Selagi sampai tujuannya ya, untuk mencari kebenaran gitu ya. Untuk mencari kebenaran gitu ya. Artinya mencari kebenaran di sini bukan berdasarkan, oh kayaknya Ustadz ini gampang gitu ya. Atau kiai ini gampang gitu ya. Maka saya ke sana aja gitu ya. Akhirnya apa? Lebih memudahkan suatu perkara gitu ya. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa. Ya. Tapi ketika sampai untuk mencari kebenarannya gitu ya, dan ternyata memang kebetulan gitu ya,
pada posisi mencari kebenaran tadi itu ternyata yang lebih mudah ini memang sesuai gitu ya. Sesuai dengan mungkin ketika teman-teman bertanya, kemudian menelaahnya gitu ya, itu sesuai gitu ya, maka enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampean untuk mencari sesuatu yang lebih mudahnya kayak gitu ya, tujuannya apa? Karena untuk menggugurkan sesuatu yang sulit gitu ya. Artinya yang sulit di sini, wah ini kayaknya berat ini, saya tak mencari yang mudah aja. Misalkan terkait dalam hukum gitu ya. Wah, ya ini hukumnya berat-berat ya kalau memberikan apa namanya? Memberikan pengarahan gitu ya. Kemudian yang ini kok sangat mudah sekali gitu ya. Saya tak kayak yang mudah saja gitu ya. Tanpa memperhatikan bahwa yang sebenarnya gitu ya. Memperhatikan kebenarannya. Nah, itu yang harus diperhatikan dengan baik. Tapi kalau sampean misalkan tujuannya untuk mencari kebenarannya gitu ya. Maka monggo diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Tapi jangan mempermudah. Artinya mempermudah itu mencari sesuatu yang mudah gitu ya. Karena sesuatu yang mudah itu tidak bisa menggugurkan sesuatu yang sulit. Karena apa? Kalau kita semua mencari hal-hal yang mudah, akhirnya jadinya gitu ya. Memang gitu ya. Dalam agama itu memerintahkan atau melakukan sesuatu yang mudah. Tapi yang mudah di sini bukan asal mencari kemudahannya saja, tapi harus diperhatikan terkait dengan apa yang benar dan apa yang salah. Kalau misalkan itu mudah dan salah, ya jangan diikuti. Ya, karena apa? Kita akan melakukan sesuatu yang buruk akhirnya, gitu. Tidak. Tapi kalau kita misalkan bertanya dan itu mendapatkan dari dua hal yang berbeda, memang satunya itu lebih mudah dan satunya memang lagi agak strength gitu ya. Tapi dari mudah ini kita tahu itu tidak menyalahi aturan dari syariat gitu ya. Dari agama itu juga tidak bertentangan. Apakah itu boleh? Silahkan, itu bisa dilakukan. Tapi perlu yang digarisbawahi di sini bukan asal kita mencari sesuatu yang mudah terus kita lakukan tanpa mempertimbangkan dari kebenaran apa yang ada dari ajaran atau tuntunan yang diberikan oleh mungkin ustadz, kiai, atau guru-guru yang lain. Karena kita harus mencari dulu gitu ya. Artinya kita dikasih akal, cipta, rasa, dan karsa ini apa? Harapannya mampu gitu ya. Untuk mentransformasikan memang ini mudah, tapi bagaimana? Kalau emang mudah, oke, nggak masalah kayak gitu. Oke, nggak masalah itu artinya sesuai dengan tuntunan syariat agama yang ada. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Siapa tadi yang bertanya ya? Mas. Terima kasih, Ustaz. Oh, Mas Hamzah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Monggo. Ada lagi? PPT-nya sudah? Sampun apa dereng ini? Izin Ustaz. Oke, monggo silakan. Ustaz, sampun Ustaz. Sampun. Silakan Mas Frasendi, silakan. Tapi ini pertanyaan di luar tema Ustaz, jawaban. Boleh, silakan. Selagi saya bisa menjawab, saya jawab. Ya. Ya Ustaz. Jadi gini kan Al-Quran itu harus ditempatkan di tempat suci Ustaz. Bagaimana kalau misalkan Al-Quran itu kita menginstalnya di HP gitu Ustaz. Nah kan HP suka dibawa-bawa waktu WC gitu kan. Gimana supaya di Al-Quran tetap di tempat, gimana solusinya? Atau kita nggak perlu menginstal Al-Quran di HP? Atau gimana Ustaz? Bentar, tadi ada pertanyaan yang kepotong. Pas WC tadi itu kepotong gimana ya? Ada yang dengar tadi nggak? Kepotongnya saya nggak dengar. Kalau gini ya, coba saya ulangi. Kan biasanya banyak yang menginstal Al-Quran di HP, gitu kan ya? Ya Ustaz.
kemudian dan seringnya HP itu dibawa ke WC gitu ya. Ya, itu kan di bawah tempat yang kotor itu Ustaz. Gimana Ustaz? Gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Oh, ditanya hukumnya atau apa yang Iya. terakhir tadi itu? Ya, Apa tadi? Ya, Ada kata solusinya ya, gimana gitu ya? Solusinya ya kita gak usah install Al-Quran di HP atau gimana Ustaz? Atau boleh gitu. saja, tapi ada syarat apa gitu. Geng. Ya. Ini ada dua ulama yang berpendapat terkait ketika kita menginstal Al-Quran di HP gitu ya. Ada yang satunya ekstrim. Ekstrim ini adalah ada satu ulama yang ketika kita menginstal Al-Quran di HP, maka pendapat gitu ya, bahwa HP ini gitu ya, HP ini menjadi Al-Quran. Ini yang ekstrim. Ekstrimnya itu apa? Karena memang ikhtiatnya beliau seperti itu. Berarti karena kamu memasukkan atau telah menginstal di dalamnya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ini akan menjadi bagian dari Al-Quran. Kalau menjadi bagian dari Al-Quran, gitu ya, maka ini jangan sampai dibawa ke kamar mandi, ya, atau dibawa ke tempat-tempat yang kotor, ya. Nggak boleh. Terus bagaimana? Ya jangan sampai dibawa ke tempat-tempat yang kotor, najis, kamar mandi atau yang lainnya. Nah, alasannya apa? Kenapa kok ulama ini berpendapat bahwa kalau HP yang sudah diinstal ini, gitu ya, bahwa ketika HP sudah kemasukan ayat suci Al-Quran, beliau berpendapat itu bagian dari Al-Quran. Dan secara logika kita, betul ya. Artinya apa? Ketika kita memasukkan sesuatu bagian, paling mudah lah gampangnya saja gitu ya. Kita punya buku ya, punya buku. Kemudian di dalam buku itu gitu ya, kita kasih potongan Al-Quran gitu ya. Pasti kita akan pada diri kita akan menjaga jangan sampai buku ini satu gitu ya berada di bawah sampai di dengan bokong misalkan gitu ya, atau sampai ke injak gitu ya, atau bahkan sampai masuk ke kamar mandi atau yang lainnya. Itu secara logika kita bisa menerimanya dengan baik gitu. Karena apa? Kita mengakui di dalamnya ada bagian dari Al-Quran. Tapi ada satu ulama, bukan satu ulama ya, ada beberapa ulama lagi berpendapat gitu ya. Ketika kita menginstal Al-Quran di dalam HP gitu ya, ya kita harus melihat gitu ya. Awalnya ini Al-Quran atau HP gitu ya. Jelas bahwa ini HP kan gitu ya. Ini HP.